Wajahnya disorongkan ke neraka jahanam. Orang ini menjerit-jerit, ya Allah, ya Allah. Tadi yang pertama Baitul nanti. Ya. Ibnu Katsir yang pertama Ibnu Katsir. Baik. Jadi kalau bukan usahanya sendiri, orang itu tidak mendapatkan jatahnya. Betul begitu, Profesor? Ya. Pertanyaan ya Ustaz. Ini dimutlak atau ada qaid lagi nanti? Mutlak atau ada qaid? Ini pertanyaan. Ini bukan mutlak. Cuma begini, dalam ayat Al-Quran, dalam istilah gramatika, kita tidak serta-merta ketika ada tulisan gerbek sudah habis semua, enggak total, enggak pun. Contoh adatul kasir itu adalah innamal a'malu binniyat. Jadi kalau tanpa ada niat tidak sah atau tidak sempurna. Tapi kalau kita tinjau lagi fikih-fikih Syafi'iyah, ternyata ada beberapa amal yang tidak memerlukan niat. Contoh memandikan mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami lakukan dengan tambahan ini adalah untuk sebuah klarifikasi yang sebetulnya kaum muslimin, CD Mudzakarah ini mula-mula ada angan-angan untuk tidak disebarkan karena permintaan dari orang yang dekat dengan Bapak Salim Bajri demi kemaslahatan. Akan tetapi di saat kami merenungi itu dan hampir menyetujui, tiba-tiba terjadi di lapangan sana cerita yang berbeda. Di antaranya dengan bahasa yang subhanallah, katanya ini Buya Yahya itu nantang-nantang orang tua, menjadikan sebab perpecahan dan segala macam omongan yang tidak-tidak. Maka kami merasa untuk menghadirkan CD ini dan kami kasih mukadimah ini agar tahu sesungguhnya seperti apa, bagaimana jalan ceritanya terjadi dialog itu. Dan kami pun juga pernah melakukan satu dialog dengan Ustadz Toharoh dari As-Sunnah, obrolan di Cirebon TV. Kronologinya juga ada bagaimana. Jadi selalu jangan sampai orang menyalahkan tapi tidak tahu sebab yang sesungguhnya. Kasus dialog di As-Sunnah karena kita ada orang berbohong. Pihak Ustadz Toharoh waktu itu berbohong mengatakan bahwasanya kami pernah nantang dialog Buya Yahya dan Buya Yahya tidak berani atau tidak bisa. Hanya ini di media, di radio, maka kami perlu untuk menyanggupi ini semuanya. Dan itu sudah selesai. Biarpun kami juga akhirnya tidak bisa melanjutkan. Dan ini wallah alam bentuk ketidakseriusan atau ketidakjujuran, kami kurang tahu. Yang rencananya akan berlangsung ada silsilahnya, ternyata cuma sekali saja. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini masalah cerita As-Sunnah. Adapun cerita dengan Bapak Salim Bajri yang katanya kami menantang anak kecil, ini menjadi sebab perpecahan. Dan kami merasakan, sehingga di kalangan saudara-saudara kami yang di kota sana sudah mulai gara-gara apa yang kami lakukan ini agak sedikit berbeda, ada perubahan, takut ada perubahan hati. Padahal kami tidak bercerita ke sana sini. Bahkan dialog ini terjadi 2 kali, obrolan ini terjadi 2 kali. Yang pertama, kami tidak cerita kepada siapapun. Bahkan ada salah satu sahabat, orang yang kami cintai, ada Habib Hasan Al-Kaf, itu tidak kami kasih tahu juga. Ternyata Habib Hasan Al-Kaf malah mendapatkan informasi dari Bapak Salim sendiri dan ini bisa ditanya. Yang kami ingin menutup dialog ini ternyata tersebar, bahkan ceritanya macam-macam. Sampai heran, orang pada dengar. Baik, apapun bentuknya, sampai diisukan bahwasanya kita ngeroyok dan sebagainya. Maka kita perlu menjelaskan bahwa kasusnya itu seperti ini. Kami diundang, dan Bapak Salim Bajri juga diundang, sama-sama undangan di sebuah tempat yang biasa dilakukan Bahthul Masail. Maka di tempat itu kita diundang. Dan tempat ini sudah mingguan atau bulanan kita kurang tahu. Kita diundang dan yang dibahas adalah masalah ihda'us thawab.
Kalau masalah persiapan atau tidak siap, sama-sama, karena sama-sama undangan. Dan semuanya dikasih tahu mepet begitu. Jadi, malah apakah alasan Bapak Salim tidak siap? Semestinya memang beliau selalu siap. Bahkan katanya, informasi ini dari majelis itu, Bapak Salim sendiri pernah mengusulkan untuk dibahas masalah ini. Baik, kita tinggalkan masalah itu, kita akan lanjutkan. Bahwa dialog pertama, obrolan pertama terjadi. Kami menyebut dialog tidak pantas. Nah, baik, katanya mudzakarah. Mudzakarah pertama terjadi. Setelah mudzakarah pertama terjadi, selesai dengan kesimpulan yang sangat jelas bahwasanya orang yang mengatakan pahala, ihda'u thawab, menghadiahkan pahala itu ada dan sangat jelas. Karena Bapak Salim hanya berhujjah dengan ayat Al-Quran dan ini, sementara kita mendatangkan hadis Nabi, selesai. Dan kami selesai dari majelis itu mengakui bahwa ini masalah khilafiyah. Selesai. Akan tetapi setelah kami sampai di rumah 2 hari kemudian, karena waktu itu terjadi tanggal 31 Oktober 23 Dzulqa'dah, hari Ahad, yang kami sebetulnya waktu itu juga tidak menyanggupi untuk datang karena di majelis, di pesantren kami ada majelis. Kami datang dan bertemu dengan Pak Salim Bajri, terjadilah mudzakarah yang pertama. Akhirnya hari Senin, hari Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa kalau tidak salah ada informasi, ada SMS bahwasanya Bapak Salim Bajri menelpon pihak yang bersangkutan untuk mengadakan kembali dan Yahya harus ada, harus datang. Kami bangga untuk mengadakan dialog, kami bangga untuk mengadakan satu obrolan, yakni tafahum, mudzakarah, bagus. Barangkali ini adalah jalan untuk temu, titik temu. Akan tapi setelah kita tanya topiknya apa? Topiknya sama. Loh, kok topiknya sama? Kalau topik yang sama ini mesti ada yang nggak beres ini. Berarti nanti masalah kalah menang ini. Akan tapi karena tetap, bahkan ada permintaan dari sana, datang. Kami mengatakan tidak bisa kalau hari Senin. Karena hari Senin kebetulan ada haulnya Habib Ja'far Ma'bud yang ada di Benda. Dan selesainya tidak tahu jam 10-11, kebetulan putra-putra beliau ada di kami. Kami harus datang dan ini sudah janji lama. Kami tidak janji untuk bisa hadir di acara ini. Cuman dari pihak panitia katanya, ini permintaan dari Bapak Salim Bajri. Lihat, permintaan ini dari Bapak Salim Bajri. Karena merasa kemarin barangkali tidak cukup hujahnya, ingin mendatangkan hujahnya di pertemuan yang kedua. Baik. Kalau begitu kami akan paksakan, insya Allah sampai kami terlambat buru-buru, sampai kita tidak bisa menghormati tuan rumah untuk makan siang. Akhirnya kami langsung dan bertemu dengan Bapak Salim Bajri. Dan kami yang membawa ini gambar, karena kami sudah dapat peringatan dari teman-teman, bahwa kalau sudah obrolan semacam ini, harus diabadikan, kalau tidak fitnah di belakang itu. Ternyata sudah kita abadikan, masih ada fitnah, maka CD harus disebarkan. Nah, jadi kalau orang harus tahu siapa kira-kira yang mengajak di sini dalam hal ini. Jangan dikatakan, ya yang ngajak, Bu, ya yang memulai. Ini adalah satu ketidakbenaran dalam memberikan informasi. Kemudian setelah itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sangat senang dengan komando atau suara dari Pak Salim untuk menghindari masalah khilafiyah. Akan tapi subhanallah, kita harus tahu siapa biang yang menjadikan orang ribut. Kalau orang masalah khilafiyah itu ada orang yang melakukan dua masalah atau dua hal, satu mengatakan satu melakukan, satu tidak, maka boleh semuanya. Ini khilafiyah. Jadi biarkan orang melakukan ini, biarkan orang melakukan itu khilafiyah. Akan tapi ini di saat kami menjelaskan masalah khilafiyah, itu bukan berarti kami mengangkat masalah khilafiyah. Misalnya tawassul ada hujjahnya, misalnya tahlil ada hujjahnya. Ini kita ingin menjelaskan masalah khilafiyah. Nah, yang mengangkat masalah khilafiyah itu adalah orang yang membid'ahkan. Orang harus paham di situ. Karena semestinya khilafiyah itu begini, yang tahlilan mangga, yang tidak mangga, itu khilafiyah. Orang ngerti khilafiyah. Tapi ini orang tahlilan sesat, ihda'u thawab bid'ah, ini tidak ngerti khilafiyah. Maka kami perlu menjelaskan. Katanya, ini Buya Yahya suka ngangkat-ngangkat masalah khilafiyah. Jawabnya bukan itu. Kami menjelaskan masalah khilafiyah. Adapun masalah khilafiyah yang disampaikan Pak Salim, perlu kejujuran. Betulkah Bapak Salim ingin menghindari masalah khilafiyah? Sebab di majelis kami dikagetkan urusan gelar. Masalah nama Buya Yahya dibahas, subhanallah. Orang memanggil saya itu terserah. Manggil Buya, manggil Kang, manggil Dek, manggil Nak. Orang Cirebon banyak yang manggil kami dengan panggilan Nak. Yahya, banyak. Dan kami tidak perlu dengan sebutan masalah nama, terserah Kiai, Syekh dan sebagainya. Dan Pak Salim sendiri katanya, gelar Buya Yahya itu gelar ulama dan sebagainya. Ya sudah, gelari para ulama, jangan gelari kami, selesai. Dan gelar itu berjalan begitu saja. Dari anak kami nyebut Buya, santri kami nyebut Buya, jemaah, semuanya nyebut Buya. Itu hanya karena barangkali kebiasaan saja. Bahkan ada yang tidak ngerti Buya itu artinya apa. Nah, baik. Kemudian kalau memang Bapak Salim tidak mau, ya biarkan saja Pak Salim tidak mau. Akan tapi sebagai catatan yang ikut dengan Bapak Salim Bajri, Anda ingat waktu ada deklarasi Forum Ukhuwah Islamiyah di Kabupaten, ya,
Ada pembawa acaranya menyebut Buya dari awal sampai akhir, sampai orang di luar bingung. Dipikir ada Buya Yahya di dalam. Ternyata situ namanya Buya Salim Bajri. Mohon maaf, lah ini masalah khilafiyah. Ini adalah sesuatu hal yang unik ya bagi kami. Sudahlah, jangan dibahas masalah Buya dan Buya. Ini saja barangkali. Jadi intinya, ini muqaddimah untuk menjelaskan bahwasanya kronologi cerita ini adalah dialog ini adalah siapa yang mengajak dan siapa yang diajak. Kalau masalah menantang, mohon maaf. Kami menantang orang yang membid'ahkan, bukan Bapak Salim Bajri. Bukan menantang ngajak gulat, tapi kami menantang. Aku jelaskan. Kalau sampean belum tahu ini masalah khilafiyah, saya jelaskan. Ini bid'ah, saya jelaskan. Itu saja. Jadi mohon maaf, inilah muqaddimah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada hati Anda, hati kami cinta. Sehingga kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Semoga Allah menyelamatkan kita semua di dunia dan akhirat. Menyatukan umat ini. Musuh kita banyak, musuh kita ada di luar, maka di dalam harus saling mencintai. Tidak ada saling membid'ahkan, tidak ada saling menjelekkan. Adapun kalimat provokasi yang pernah kami sebutkan di majelis, provokasi harus tahu ceritanya. Provokasi itu adalah karena waktu itu antara hujjah masalah dengan judul, dengan contoh beda. Maka ini tidak benar, provokasi. Kami hanya menyebut begitu. Lalu diekspor Pak Bapak Salim dalam acara berikutnya, saya membawa Al-Quran, dibilang provokasi. Astagfirullahaladzim. Itu merubah fakta lagi. Nah, baik. Ini saja barangkali para kaum muslimin bisa menyimak CD dengan cermat, teliti, dan ingat Allah, keinsyafaan. Kebenaran harus diikuti. Tolong kalau ada kekurangan kami dimaafkan. Kami manusia, di situ kami ngomong kasar, ngomong kurang nyaman. Jadi mohon dimaafkan kami dan mohon doa selalu. Inilah manusia ya, manusia kayak apapun kami bisa kepleset. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Fadilah Kiai Ahmad yang saya muliakan, dua orang narasumber. Yang pertama yang saya muliakan Profesor Dr. Salim Bajri. Yang kedua Ustadz Dr. Yahya yang hari ini kembali hadir, dan para kiai asatid peserta diskusi pada siang hari ini yang dirahmati oleh Allah.
Alhamdulillah atas perkenan dan ridhonya pula, pada hari ini tanggal 8 November kita kembali hadir dengan 2 orang narasumber sebagai kelanjutan dari diskusi yang setengah debat yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober. Tentu hari ini dengan topik yang sama, karena pada perdebatan tanggal 31 Oktober para peserta terutama belum mendapatkan kepuasan, meskipun kita memang tahu bahwa kepuasan itu tidak ada terminalnya. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa topik diskusi pada pagi hari ini tetap topiknya adalah ihda'us shawab lil amwat. Tentu dengan mengerucut pada hujah atau argumentasi yang semakin variatif. Mohon maaf karena memang persoalan ini adalah persoalan yang sudah diamalkan oleh mayoritas kalangan umat Islam terutama di Pulau Jawa, dan yang mengungkit, kalau bahasa kasarnya mengungkit, tetapi bahasa yang lunaknya adalah mengajak untuk mengkaji kembali posisi dan keberadaan ihda'us shawab menurut perspektif Islam. Karena itu pada kesempatan yang pertama kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Profesor Salim Bajri untuk memberikan pemaparannya lebih dulu, kemudian nanti disambung dengan sanggahan atau komentar atau apapun namanya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Buya Yahya. Karena waktu ulala yang membatasi kita, maka dengan segala kerendahan saya selaku moderator meminta kepada 2 beliau ini untuk membatasi waktunya. Kira-kira disepakati berapa, Profesor, Doktor? Ya, seperempat jam. Seperempat jam ya. Ya, seperempat jam. Kemudian saya secara pribadi meminta debat ini paling tidak nanti usainya jam 1. Setuju ya? Ya, 2 jam cukup ya? Oke, baiklah, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab ala niyatina as-solihah waliridhoillah al-fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita mendapatkan pencerahan pikir. Kemudian targetnya tentu tidak ada lain, adalah target yang utama, menciptakan ukhuwah Islamiyah yang kita harapkan bersama. Langsung kepada Profesor, kami silahkan untuk memberikan pemaparan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda. Yang terhormat sahibul bait, para ulama, asatidz, bapak-bapak serta hadirin yang berbahagia. Materi yang sudah saya sampaikan beberapa ayat yang lalu itu sudah cukup untuk dicerna atau dibahas. Jadi sekarang sebagai pembukaan saja, tujuan kita pertemuan lanjutan pekan yang lalu. Jadi pertemuan ini saya tidak setuju kalau diadakan bilang debat, tidak. Sebab debat itu jidal atau mujadalah. Tapi saya lebih cenderung dengan istilah mudzakarah. Untuk kita saling mengingatkan, sebab manusia tidak ada yang super mahalul khawf. Sedikit saya jawab, tempo hari moderator tanya kepada saya, kenapa Pak Salim keturunan Yaman tapi juga tidak belajar di Yaman?
saya jelaskan dulu. Memang Kak Saleh Assegaf dengan Aibmu almarhum itu sama-sama adalah keturunan dari Yaman. Perlu saya beritahu dulu, Yaman sangat luas. Dulu dua pemerintahan, Yaman Utara ibu kota San'a, Yaman Selatan ibu kotanya Aden. Dikala saya ibtidaiyah, saya ngobrol dengan ayah saya katakan tamat ibtidaiyah saya minat ke Yaman. Kata ayah saya, jangan. Pendidikannya termasuk kolot dan tradisional, nanti bisa timbul egois atau sombong. Kata saya, di Indonesia cukup bagus dan banyak, sehingga jadi bahan perbandingan. Malah ayah saya bilang, kalau ada uang ke Mesir saja. Tapi maka Allah, Allah tidak takdirkan saya ke Mesir karena orang tua saya meninggal di kala saya masih SD. Nah, para hadirin, memang saya waktu membangun pesantren Al-Muttaqin, saya mengadakan observasi. Antara lain, saya juga pergi ke Lirboyo, saya juga pergi ke Poloso, saya juga pergi ke Tebuireng Jombang, saya juga pergi ke Kerapiak, saya juga pergi ke Gontor, saya juga pergi ke Ngeruki, dan banyak yang kami kunjungi. Pada saat itu saya bersama-sama Sultan Sepuh almarhum Maulana. Dia juga pengurus Al-Muttaqin. Setelah saya lihat cukup bagus semuanya itu, dan di sana ada bahan perbandingan untuk menumbuhkan kreatif yang tidak untuk menumbuhkan statis, ya. Itu cukup bagus. Sayang tidak hadir di sini, dan katanya mau hadir sampai sekarang belum datang. Kiai Haji Jamhari, subhanallah, saya sering tukar pikiran, ilmunya sangat dalam. Tapi itu orang, subhanallah, tawadhu, tidak banyak bicara dan tidak suka banyak menentang. Barangkali itulah yang dikatakan, jangan disangka air yang diam tidak berbuaya. Para hadirin, ulama-ulama Cirebon, saya ingat Kiai Mustamid Buntat, Kiai Hisam Mansur almarhum Buntat, Kiai Fuad Amin almarhum dari Buntat. Juga termasuk adalah almarhum Kiai Abdullah Abbas yang baru-baru meninggal. Juga saya juga pernah ingat Kiai Haji Amin Ciwaringin, juga Kiai Haji Bisri Amin, Kiai Haji Amin putranya Fuad Amin, Kiai Haji Masduki Ciwaringin. Bahkan anak saya, anaknya ada di sini, Haidar itu pernah mesantren di Ciwaringin, tinggalnya di Kiai Masduki, di Kiai Haji Masduki. Juga saya ingat Habib Idrus Al-Habsyi, sepuh. Saya ingat juga Habib Syekh, ayahnya Aibmu. Saya ingat juga Ustaz Saleh Assegaf almarhum. Saya juga ingat Aibmu almarhum. Juga saya juga ingat Kiai Makhtum Hanan, sekarang masih hidup. Saya sering bertukar pikiran. Subhanallah, ulama-ulama Cirebon, kiai besar, tidak pernah ada yang menentang untuk diskusi, untuk berdialog. Mereka toleran, silakan saja. Lakum a'malukum walana a'maluna. Mereka sadar kalau begini ini tidak akan ada titik temu, malah terjadi satu perpecahan. Jadi ulama-ulama besar Cirebon tidak ada satu saya dengar menentang, mari debat dengan saya. Kalau mengatakan ini bid'ah, hayo hadapi saya. Tidak pernah, subhanallah. Punten dan maaf, saudara Yahya. Saudara Yahya sering, bukan saya tidak dengar bahasa itu, sering diucapkan. Baik di radio, di
di pengajian at-taqwa di sana, bukan tidak dengar. Semua ulama cepu dengar. Tapi mau apa diladeni? Dianggap anak-anak saja itu. Dianggap anak-anak. Punten dan maaf. Saya kemarin waktu diundang kemarin, bukan untuk debat sebenarnya. Saya diundang, katanya ada bahsul masail. Saya hadir. Akhirnya saya dihadapkan dengan saudara Yahya. Ya terpaksa, saya harus menyampaikannya hak. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, harus saya sampaikan. Ya. Nah kemudian, subhanallah, maka saya tidak ungkapkan lagi ayat-ayat yang saya sampaikan, karena ayat-ayat kemarin yang saya sampaikan, saya langsung oleh saudara Yahya dikatakan, saya adalah provokator. Saya adalah termasuk melilit. Saya termasuk mecah belah dan lain sebagainya disampaikan dikala saya bawa ayat. Kalau sekarang saya bawa ayat lagi, saya khawatir terjadi ayat-ayat Allah yang suci dibuat demikian rupa. Jadi saya teringat dikala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah pada saat itu, orang-orang jahiliyah telinganya panas. Nabi dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Nah para hadirin, saya sebenarnya malu kalau saya dengan saudara Yahya ini seusia anak saya. Punten dan maaf, saya tidak tahu ilmunya ya, tapi seusia anak saya. Ya. Jadi maaf saudara Yahya, ya kalau saya tidak akan manggil Buya. Ya Buya itu asalnya dari bahasa Arab Abuya, ayahku. Di negara Arab itu Abuya, ayahku. Nah masuk ke Sumatera Barat jadi Buya. Tetap panggilan orang sepuh yang disepuhkan. Kalau saya manggil Buya, ini kurang pantas karena ini seusia anak saya. Ya maaf ya, walaupun ilmunya mungkin tinggi ya, tapi seusia anak saya. Jadi lebih baik ya kalau setuju, kalau saya manggil nak terlalu rendah. Ya, dan saya juga tidak mau dipanggil Buya, terlalu tinggi buat saya. Jadi lebih baik saya panggil Dek Yahya, dan Yahya panggil kalau ridho Kak kepada saya, wajar dong. Nah, seharusnya bapak dan anak gitu ya. Nah jadi para hadirin, saya tidak mengungkapkan sesuatu yang sudah saya ungkap, cuman sedikit saya akan berdoa. Doanya buat diri saya. Hadirin mau mengamini silakan. Tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran. Kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Allah. Pada siang yang berbahagia ini kami berkumpul di sini ya Allah. Dengan tidak tujuan mencari menang dan kalah ya Allah. Cuman kami ingin mencari hak yang benar. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, semuanya saudara kami. Kalau kami menghadapi orang Nasara, tidak habis-habisan kami akan kerja. Tapi semua saudara kami. Cuman ada sedikit kekeliruan, kita sama-sama ingin meluruskan. Maka setiap sholat kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat Al-Fatihah diakhiri ghairil maghdubi. Ya Allah, jangan aku dimurkai seperti Engkau memurkai Bani Israel ya Allah. Ya Allah, kami jangan disesatkan seperti orang-orang Nasara. Orang Nasara capek-capek ibadah, tahu-tahu dia sendiri diancam di dalam neraka jahanam. Ini yang kami khawatir ya Allah. Di surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laita ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Dikala wajahnya disorongkan ke neraka jahanam, orang ini menjerit-jerit, ya Allah, ya Allah, kalau waktu di dunia aku patuh kepadamu, yakni Al-Quran, patuh kepada Rasul,
yakni sabda-sabdanya yang sahih. Aku tidak begini. Orang ini ingin dapat keringan dari dia. Rabbana ta'ala sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, aku jadi begini sedang mengikuti guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, orang tua kami. Ya Allah, kami tidak tahu dia menyesatkan kami, ya Allah. Tapi bagaimana ini sudah vonis, kami harus menerima hukuman, ya Allah. Kemudian dendam dia ini, Rabbana, dia Ahzab 68-nya. Rabbana atihim dhifain minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kalau kedua orang tua kami menyesatkan aku ke neraka, guru-guru kami menyesatkan kami ke neraka, ya Allah, tolong siksa 2 kali lipat daripada saya, ya Allah. Laknat dengan laknat yang besar. Lempar ke neraka. Lihat surat Fatir 37. Rabbana wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Begitu direndam di neraka, dijerit-jerit. Ya Allah, tolong kembalikan kami, keluarkan kami dari siksa yang berat, ya Allah. Kami akan beramal soleh, bukan amal-amal yang dulu, ya Allah. Nyatanya yang dulu jadi keliru, kami diantar neraka, ya Allah. Kemudian kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, tidakkah aku panjangkan umur kamu di dunia, berapa puluh tahun kamu hidup di dunia. Aku beri secara implisit, aku berikan berbagai nikmat gratis, panca indera, mata, akal, pikiran, kesehatan. Wajah aku menadhir, aku tinggalkan nadhir Al-Quran yang penuh ancaman. Mengapa kamu tidak baca Al-Quran, tapi kamu hanya ikut-ikutan saja? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kemudian memang di surat Al-Maidah 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbunallah qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dikala umat Islam ini diajak pada zaman jahiliyah, diajak mari kepada Allah, yakni Al-Quran, wahyu Allah, mari kepada Rasul, hadis Nabi, mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dikala mari kembali kepada Al-Quran, mari kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan cukup yang kami peroleh dari nenek moyang kami. Dijawab oleh Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak ngerti apa-apa dan tidak dapat hidayah. Kenapa kamu ikuti terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 15 menit. Profesor tidak memberikan tambahan argumentasi ataupun ayat atau uraian yang lain, tetapi saya perlu mengungkapkan kembali untuk para kiai dan asatid yang tidak sempat hadir pada pertemuan pekan lalu. Pada prinsipnya Profesor Salim tidak setuju adanya ihda'us sawab lil amwat. Betul begitu, Profesor? Beliau mengatakan bahwa tidak bisa ihda'us sawab lil amwat, itu tidak bisa. Sudah mati ya sudah, selesai. Terima kasih. Dan langsung 15 menit berikutnya saya berikan kepada yang terhormat Dr. Ustadz Yahya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ar-raufir rahim Habibi Rabbil Alamin Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saat yang sangat berbahagia jika
seorang anak dipertemukan dengan bapak untuk belajar. Dan sungguh siapapun dari kita harus belajar dari orang lain, apalagi dari orang yang lebih tua darinya. Ini kesempatan kami untuk belajar. Akan tapi beliau juga nyinggung tadi bahasanya belum tentu orang tua benar tadi. Orang tua kita bisa saja ahli neraka. Maka di saat itu pun kita coba untuk mencermati, barangkali ada yang salah di dalam pemikiran ini. Adapun sebabnya ini kenapa kok kami sering mengatakan ayo dialog, karena pernah suatu ketika terjadi ada sebuah kejadian di sebuah radio. Orang yang tidak suka dengan tahlil dan tawasul tiba-tiba mengumandangkan suara di radio mengatakan pernah ngajak dialog, diskusi dengan Buya Yahya nggak mau. Nak Yahya nggak mau. Ini adalah suatu fitnah sampai kita kejar. Jangan ngomong semacam itu. Artinya memang ada orang menyebarkan di masyarakat kita ini tidak punya dalil. Mereka tidak punya dalil, buktinya tidak mau, tidak berani berhujjah, tidak berani diajak dialog. Dan ini rupanya yang saat itu disebut nama kami. Adapun dilemparkan kepada ulama-ulama yang lain banyak. Di antaranya buku-buku majalah yang saat itu dikirim ke tempat kami, kita kumpulkan selalu mengatakan ini orang yang mengadakan tahlilan, maulid Nabi, orang tidak punya hujjah mengikuti bapak-bapak mereka yang sesat. Nah, ini kan kalimat-kalimat semacam ini apa tidak menantang itu? Mohon maaf kalau ada yang tidak paham kalimat semacam itu bukan menantang, barangkali harus rubah belajar bahasa Indonesia. Ini kalimat yang banyak disebutkan di tempat-tempat ini. Sampai ada satu buku gara-gara kunut, agar barangkali kunut masalah khilafiyah. Kita yakini bahasanya yang kita bicarakan sebetulnya masalah khilafiyah. Dan kita tidak ada perlunya mengangkat di permukaan. Tapi yang bermasalah ada orang masalah khilafiyah dijadikan masalah yang orang nggak boleh berbeda pendapat. Harus bid'ah. Ini harus sesat. Ini permasalahannya. Kalau seandainya benar-benar khilafiyah seperti yang terjadi antara imam dengan imam, tidak ada masalah. Tetapi permasalahannya ini loh, ada sekelompok manusia, sekelompok orang, apakah ustaz wallahu alam bisawab, dia dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat masuk neraka. Lah kalau yang semacam ini, kalau dibiarkan ini yang merusak. Makanya barangkali kemarin ada saudara-saudara kita yang bersemangat untuk mendirikan negara Islam, bagus. Apalagi kita musuh kita Nasrani, Masya Allah. Kita orang-orang di luar Islam berjuang untuk menghancurkan Islam. Lah kok kita ribut urusan masalah khilafiyah, ini kan aneh. Untuk apa masalah khilafiyah dibahas? Lah di saat kita menjelaskan katanya kita yang mungkin itu loh yang mengatakan bid'ah. Kami tidak pernah mengatakan orang yang nggak tahlilan ahli bid'ah, kan begitu sebetulnya. Aslinya orang nggak tahu sholat, nggak pulang ke rumah nggak tahu sholat, tidak ada masalah. Tapi ini yang di lapangan selalu mengatakan ini bid'ah, ini sesat, masuk neraka. Dan ini adalah hampir semua orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia dakwah akan tahu hal-hal yang semacam ini. Baik, ini adalah keinginan kami di sini, bukan untuk berdebat benar apa yang beliau sampaikan, tafahum mungkin bahasanya lebih enak, saling mencari mungkin mana yang harus kita hindari. Akan tapi harus sepakati bahasanya betul di masyarakat itu ada orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Tahlilan bid'ah, bukunya ada. Bukunya di tempat kita dikirimi buku tahlil bid'ah, yasinan bid'ah, ini bid'ah, semuanya masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Habis. Ahli surga itu hanya dipesan oleh 50 orang. Ini musibah. Baik, karena ada orang yang semacam itu, lalu coba kalau orang paham, yang mulai siapa? Kemudian jangan katakan bid'ah, kami akan jelaskan. Ini loh, kami akan jelaskan hujahnya orang yang melakukan itu semuanya. Barangkali harus ada silsilah. Kalau hari ini ihda'ul thawab, besok mungkin yang lainnya untuk menjelaskan kalau memang agar ada titik temu. Kemudian kalau memang Anda ingin memperjuangkan negara Islam, itu urusi orang yang sedikit-dikit nyaci maki umat Islam. Itu loh diurusi. Karena itu yang ganjel. Mungkinkah kita akan berjuang bersama, tapi diam-diam kita katakan, kamu syirik jangan berjuang sama saya. Betul. Kamu ahli bid'ah, kamu tawasulan, kamu tahlilan, kamu ini. Barusan kita tahlilan. Baik, ini adalah yang harus kita pahami adanya orang-orang semacam ini. Coba yang dipahami. Mungkinkah kita tidak menantang, memulai tidak, tapi kita dimulai dari stasiun radio ini. Makanya sebetulnya kami tidak menuju kepada profesor bidzat, beliau sendiri tidak. Secara umum kita itu hanya ingin menantang orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Kalau beliau tidak, ya alhamdulillah, bukan itu, bukan kaidah kami tuju. Yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, mana manusianya? Ayo, dengan saya. Ini yang dikit-dikit bid'ah, sesat, fasik, tawasulan ini, Masya Allah. Nah ini yang kita cari, bukan profesor doktor. Kalau hari ini beliau berubah, alhamdulillah, karena kemarin beliau mengatakan ya dalam kesepakatan tawasulan ihda'ul thawab bid'ah. Kalau sekarang berubah, alhamdulillah, artinya pertemuan seminggu yang lalu. Masih tetap saya bicara itu kan moderator tadi. Baik, enggak, alhamdulillah tidak berubah. Lah ini loh, ini yang suka mengatakan bid'ah ini yang kita cari. Lah kok dikit-dikit mengatakan bid'ah, maksudnya apa? Ahli neraka tuh. Yai neraka tahlilan, barusan tahlilan, ya Hasan sama saya tahlilan barusan.
ini ahli neraka, ini ahli neraka. Ah, ya orang kayak begini ini, berarti betul. Banyak luar biasa, akan tapi waktu itu kami ingin mengambil ulamanya orang anti tahlil, Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu justru yang kami tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau tahlilan atau orang yang mengatakan ihdau sawab itu nggak nyampe, itu adalah ahli bid'ah. Kami tidak mengatakan. Kami kemarin mengatakan karena niru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan yang berbeda dengan pendapat ini, mereka adalah ahli bid'ah. Coba dia ada Fatwa Ibnu Taimiyah halaman juz 24. Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 200. Ini sebentar. Bukan, ini kan idah usaha. Itu kan idah usaha. Jadi nanti kalau 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini waktunya panjang. Bukan. Oke. Siap ya. Kalau idah usaha juga melalui ini yang tadi disebut-sebut sama dia tahlilan, gitu kan? Ya. Ini syar'i tak tradisi.